Universitas Stikubang Semarang atau disingkat sebagai Unisbank Semarang adalah Digital Youth Entrepreneurial University, kampusnya wirausaha. Visi Unisbank adalah pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Universitas Tikubang beralamat di kampus pertama, yaitu Kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Benden Ngisor, Semarang. Kampus kedua, yaitu Jalan Trilomba Juang, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Universitas Tikubang Semarang saat ini memiliki Fakultas Teknologi Informasi dan Industri FTI dengan program studi S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri. Fakultas Hukum dan Bahasa FHB dengan program studi S1 Ilmu Hukum, S1 Sastra Inggris, dan vokasi dengan program studi D3 Perhotelan, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Manajemen Informatika, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB yang terdiri dari S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Akuntansi, dan Pendidikan Profesi Akuntansi. Dengan tagline Digital Youth Entrepreneur University, Unisbank memantapkan diri menjadi universitas yang menghasilkan lulusan dengan wawasan berwirausaha sebagai seorang entrepreneur. Meskipun berkarir di bidang manapun, tetapi jiwa entrepreneur ini harus ditanamkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank Semarang telah menghasilkan lulusan dengan kualitas tinggi. Mereka telah dipekerjakan di berbagai bidang seperti di lembaga pemerintah, bank, dan perusahaan swasta. Dan di antara mereka adalah pengusaha sukses yang telah banyak membuka lapangan pekerjaan, peluang di berbagai bidang bagi banyak orang di masyarakat. Perpaduan sempurna antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah desain utama dari pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank Semarang. Universitas. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan standar audit 560 terkait peristiwa kemudian, tentang peristiwa kemudian, dan nanti pada kesempatan yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait dengan standar audit SA 570 kelangsungan usaha. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sari. Saat ini saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tikubang Semarang, tepatnya program studi S1 Akuntansi. Nomor induk mahasiswanya adalah 21055260111. Nah, video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Jadi selanjutnya adalah terkait standar audit 560 peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien itu tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Menurut SA S1 atau Codification of Statement on Auditing Standard, itu menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang pertama itu mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan. Yang kedua, terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Nah, itu sudah digambarkan pada bagian tersebut ya. Seperti bagian tersebut, jadi kerangka waktu untuk peristiwa kemudian itu berlangsung dari tanggal neraca sampai dengan penerbitan laporan auditor. Dalam hal ini yaitu tanggal 31 Desember sampai 15 Maret itu adalah kerangka waktu peristiwa kemudian. Terus kita juga bisa mengidentifikasi dari bagian tersebut bahwa periode peristiwa kemudian atau yang dikenal dengan subsequent event period itu berlangsung dari tanggal neraca sampai dengan akhir pekerjaan lapangan. Selama periode ini, auditor diwajibkan menurut GAAP untuk menemukan peristiwa kemudian.
auditor itu tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian yang terjadi sesudah pekerjaan lapangan berakhir dan sudah penerbitan laporan audit. Nah, peristiwa kemudian atau yang dikenal dengan subsequent event itu jenisnya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah peristiwa kemudian jenis 1 yang memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, peristiwa jenis kedua itu memberikan bukti berkenaan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Jadi, kata kuncinya kalau peristiwa jenis pertama itu yang ada pada tanggal neraca, nah kalau peristiwa jenis kedua itu tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Begitu. Selanjutnya, untuk tanggal efektif mulai berlakunya standar audit 560 peristiwa kemudian ini itu adalah 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Tetapi ada anjuran untuk penerapan dini untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, tujuan dari standar audit 560. Pertama yaitu tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya adalah merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, yaitu adalah istilah penting yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ada pada standar audit 560 ini. Jadi, contoh istilah penting itu adalah kalau muncul istilah tanggal laporan keuangan itu berarti artinya tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kalau ada tanggal pengesahan laporan keuangan, itu artinya tanggal di mana pihak yang berwenang menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan. Jadi berbeda. Selanjutnya, kalau maksud tanggal laporan auditor itu apa sih? Yaitu adalah tanggal yang dicantumkan auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Selanjutnya adalah jika ada arti tanggal terbit laporan keuangan itu, artinya adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit bagi pihak ketiga. Nah, peristiwa kemudian, sebagaimana sudah dibahas juga sebelumnya, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Kata kuncinya yaitu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan penerbitan auditor itu dan fakta yang diketahui setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya, nah dalam SA 560 ini ada 3 ketentuan penting. Yang pertama adalah ketentuan pertama yaitu peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, ketentuan yang kedua yaitu fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga adalah fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, gimana sih penjelasan dari ketentuan-ketentuan ini selanjutnya? Ketentuan pertama itu adalah peristiwa antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan itu telah diidentifikasi. Namun, auditor diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit sebelumnya itu diterapkan, telah menyediakan kesimpulan yang memadai gitu.
Jadi auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit sebelumnya yang diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Selanjutnya adalah auditor itu harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal berikut. Ini adalah prosedur-prosedur yang diperlukan terkait subsequent event atau peristiwa kemudian ini, yaitu dengan pertama memperoleh pemahaman prosedur yang telah ditetapkan manajemen untuk memastikan peristiwa kemudian teridentifikasi. Terus yang kedua meminta keterangan dari manajemen. Yang ketiga membaca risalah rapat dan meminta keterangan hal-hal yang dibahas pada rapat. Dan yang keempat adalah membaca laporan keuangan interim akhir entitas. Jadi sebenarnya prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan auditor itu juga mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi yang telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi yang telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia termasuk rekening koran bank. Jadi kalau misalnya belum tersedia ya, itu pakainya adalah buku catatan atau rekening koran gitu. Nah, beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan auditor dalam rangka permintaan keterangan ini, kan kita meminta keterangan di sini. Nah, itu beberapa hal tambahan yang dapat diminta itu adalah yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua adalah meminta keterangan untuk memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang ketiga adalah mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi, dalam meminta keterangan dari manajemen atau jika relevan tuh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola keuangan tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor itu dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusi dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal berikut. Nah, keterangan khusus yang diminta itu sebenarnya apa sih? Kayak contohnya itu adalah apakah komitmen baru penarikan hutang atau jaminan telah terjadi, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi dan direncanakan. Terus selanjutnya, apakah aset telah dialokasi oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kejadian terbakar atau banjir. Nah, selanjutnya yaitu masih dalam ranah peristiwa antara tanggal laporan keuangan auditor dan tanggal laporan auditor ya. Jadi tadi kan auditor itu harus minta representasi tertulis. Nah, representasi tertulis itu auditor harus meminta, artinya adalah auditor itu harus meminta kepada pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan suatu representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang memerlukan penyesuaian atas pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Jadi kata kuncinya itu ada pada bahwa semua yang ada dalam kerangka laporan yang berlaku itu telah disesuaikan atau diungkapkan. Itu perlu representasi tertulis. Nah, kita masuk pada penjelasan terkait ketentuan nomor 2, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor itu tidak memiliki kewajiban ya sebenarnya untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan keuangan. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta kok diketemukan yang menyebabkan
menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, yang mungkin dapat mempengaruhi auditor untuk mengubah laporan auditnya, maka auditor itu harus pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah bila peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa kemudian yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Jadi itu perubahannya itu nggak dibatasin, terus pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan juga nggak membatasin. Kalau misalnya itu dibiarkan kan nanti akan banyak perubahan ya, banyak perubahan. Oleh karena itu, auditor itu diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini ya, semisal ada kayak gini, semisal tidak dibatasi, dan pihak yang bertanggung jawab itu juga menyetujui perubahannya, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur auditnya. Dalam kasus ini, auditor tersebut harus yang pertama itu adalah mengubah laporan audit dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Atau yang kedua adalah menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya, jadi dalam beberapa yurisdiksi itu manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah ya. Jadi banyak juga beberapa peraturan perundang-undangan atau laporan keuangan tuh yang nggak harus kok kalau misalnya laporan keuangan berubah tuh diterbitkan lagi, itu nggak harus. Apa yang dilakukan auditor kalau ini ada di dalam yurisdiksi? Yang pertama adalah jika laporan auditor itu belum diserahkan maksudnya itu belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya sebagaimana yang diisyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor itu harus memberitahu manajemen, kecuali jika semua pihak yang jadi harus memberitahu manajemen, kecuali kalau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu yang terlibat adalah seluruh entitas. Jadi dia memberitahu manajemen agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa masukan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya adalah apa yang terjadi jika manajemen benar-benar merubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pertama adalah melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor
diberi informasi tentang situasi tersebut gitu. Jadi harus ditelaah tuh tahap-tahapnya dan memastikan semua pihak yang itu tuh udah menerima informasi perubahan itu gitu. Nah, yang ketiga tuh memperluas prosedur audit yang disebutkan sampai pada tanggal audit baru dan tanggal laporan audit baru, dan tanggal laporan audit baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang keempat adalah menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang sudah diubah. Selanjutnya adalah ketentuan yang nomor 3, yaitu fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Jadi ini kan adalah suatu hal yang juga harus dipertimbangkan auditor ya. Nah, jika ada suatu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka auditor harus memberitahu manajemen. Pertama, auditor harus memberitahu manajemen dan berusaha mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Nah, jika setelah auditor sudah ngasih tahu manajemen, terus mencegah pengguna percaya, tapi jika setelah itu manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola masih tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan audit. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangannya sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut, tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor itu mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari advis hukum, begitu. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan SA 560. Jadi, tadi ada yang bisa disimpulkan itu adalah meliputi definisinya, tujuan dan tanggal efektif, serta 3 ketentuan dari SA 560. Nah, selanjutnya yaitu adalah standar audit 570 atas kelangsungan usaha. Jadi ini saya geser videonya ya, karena slide PPT-nya sepertinya sedikit berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Nah, apa sih isi standar audit 570 tentang kelangsungan usaha? Mari kita lihat. Pertama dari tanggal efektifnya dulu. Jadi standar audit 570 ini tanggal efektifnya itu 1 Januari untuk emiten dan 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Nah, sama kayak SA 560 tadi, penerapan dini juga dianjurkan untuk entitas selain emiten, begitu. Sama ya, jadi 560 sama 570 ini tanggal berlaku efektifnya. Nah, selanjutnya ruang lingkup ya. Jadi standar audit dari 570 ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi ini adalah standar audit yang mengatur tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Nah, apa sih asumsi kelangsungan usaha? Pertama, suatu entitas dipandang bertahan
dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Jadi, suatu entitas itu selalu dipandang dia itu akan bertahan gitu, dan masa depannya dapat diprediksi seharusnya. Yang kedua, laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya. Dan yang ketiga, ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas yang dicatat atas dasar entitas akan mampu merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Jadi penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam manajemen juga relevan ya bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, yang ada di dalam SASP itu mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Resiko kelangsungan usaha dapat timbul, tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atau basis mencari keuntungan yang didukung pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi. Selanjutnya adalah tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi menurut PSAK nomor 1 revisi 2009 ini, penyajian laporan keuangan itu mensyaratkan manajemen membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Jadi ini memang diamanatkan dalam PSAK nomor 1 revisi 2009. Yang kedua, penilaian manajemen mempertahankan kelangsungan usaha melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Tanggung jawab auditor adalah memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Jadi maksud tanggung jawab auditor ini untuk memperoleh bukti cukup yang tepat itu adalah tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan usahanya. Jadi gini ya, terus selanjutnya tuh penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya itu melibatkan suatu peristiwa pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Ada beberapa faktor-faktor yang relevan dengan pertimbangan tersebut. Kan manajemen pertimbangkan. Nah, faktor-faktor yang relevan itu adalah pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Terus kedua adalah ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal, mempengaruhi pertimbangan tentang hasil, peristiwa, dan kondisi. Terus setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan SA 570, yaitu ada 3 tujuan dari SA 570 ini. Yang pertama adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga,
untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, nah kalau SA 560 tadi ada 3 ketentuan, kalau SA 570 itu ada 10 ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah prosedur penilaian resiko atas aktivitas terkait. Terus ketentuan kedua, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Ketentuan ketiga yaitu periode setelah penilaian manajemen. Ketentuan keempat adalah prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi dan kesimpulan audit dan pelaporan. Keenam adalah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang ketujuh adalah penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Yang kedelapan, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Yang kesembilan adalah komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kesepuluh, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Ketentuan yang pertama, terkait prosedur penilaian risiko aktivitas terkait. Jadi, ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan tadi, auditor itu harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, dalam hal melakukan hal tersebut, auditor itu harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, gitu. Nah, kalau misalnya sudah, jika penilaian tersebut ternyata telah dilakukan, maka auditor itu harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya, atau yang kedua adalah jika penilaian belum dilakukan, maka auditor itu harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha tersebut. Selanjutnya ketentuan kedua yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Jadi auditor itu harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam melakukan evaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor itu harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang diisyaratkan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Tapi jika penilaian manajemen atau kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan itu adalah kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan sebagaimana yang didefinisikan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Nah, dalam mengevaluasi manajemen, auditor mempertimbangkan apakah penilaian itu mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ketentuan nomor 3 yaitu auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha. Bukan merupakan tanggung jawab auditor ya sebenarnya untuk mengkoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis
detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya, belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen itu sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Jadi sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen itu dapat melakukan penelitiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail. Prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, ketentuan selanjutnya yaitu prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit tambahannya yaitu apakah manajemen sudah melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya. Jadi auditor tetap waspada ya. Yang kedua adalah apakah rencana manajemen banyak dilaksanakan dapat memperbaiki situasi. Dan yang ketiga, apakah perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut signifikan telah dilandasi dengan data yang andal dengan asumsi yang cukup. Jadi, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen dan tindakan di masa depan, maka auditor itu tuh mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusunan perakiraan tersebut. Terus yang kedua juga auditor tuh harus menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Terus yang keempat itu mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang kelima adalah meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan audit dan pelaporan. Jadi berdasarkan bukti audit yang diperoleh ya, auditor itu harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, suatu ketidakpastian material itu terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor pengungkapannya itu diperlukan untuk pertama, kalau dalam rangka kerangka penyajian itu adalah dalam rangka penyajian laporan keuangan yang wajar. Kalau dalam rangka kerangka kepatuhan itu adalah untuk laporan keuangan tidak menyesatkan. Jadi frasa ketidakpastian, kan di situ ada ketidakpastian material. Itu sebenarnya digunakan dalam standar akuntansi keuangan nomor 1 revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan dalam bahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan, frasa keadilan ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Jadi frasanya ada dua, yaitu ketidakpastian material dan ketidakpastian signifikan. Ketentuan nomor 6 adalah penggunaan asumsi kelangsungan usaha tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material,
maka auditor tuh harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Selanjutnya adalah ketentuan nomor 7, yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Apa yang terjadi jika kok penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat? Jadi, jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas itu diharuskan untuk memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan itu disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Yang selanjutnya adalah nomor 8, yaitu keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Nah, kok jika auditor itu tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu, maka auditor itu harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Nah, apa sih yang dimaksud implikasinya? Nah, jadi gini, dalam kondisi tertentu, auditor itu dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat dan memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Selanjutnya, nomor 9, yaitu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Maksudnya bagaimana? Jadi, auditor itu harus mengkomunikasikan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan yang signifikan. Kecuali jika semua pihak itu bertanggung jawab, ya, semua pihak yang ada dalam entitas itu bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas, maka auditor itu harus mengkomunikasikannya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya. Apakah komunikasi itu meliputi apa? Pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Yang kedua, apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Yang ketiga, kecukupan penggunaan terkait dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah asumsi yang terakhir dan nomor 10. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jadi, jika terjadi suatu penundaan laporan keuangan itu terjadi suatu penundaan yang signifikan, ya, dalam persetujuan laporan keuangan, siapa yang menunda? Yaitu ya manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan. Apa yang harus dilakukan auditor?
maka auditor itu harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika penundaan mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Jadi kalau misalnya kalau sebuah laporan keuangan itu ditunda secara signifikan ya oleh pihak manajemen atau orang yang bertanggung jawab, maka auditor itu wajib hukumnya untuk menanyakan alasan penundaan tersebut. Apakah terkait enggak sama kelangsungan usaha? Nah, kalau misalnya terkait, maka mungkin auditor harus melakukan prosedur audit tambahan gitu. Terus intinya tuh dari penundaan tersebut auditor tuh harus mempertimbangkannya untuk kesimpulan laporan keuangan auditor. Jadi itu tadi adalah penjelasan terkait SA 570 tentang kelangsungan usaha ya. Ada definisi, tujuan tanggal efektif, terus arti dari asumsi kelangsungan usaha itu apa, tanggal efektif berlakunya SA, dan terkait juga dengan 10 ketentuan yang ada. Kalau SA 560 tadi ada 3 ketentuan, kalau SA 570 ini ada 10 ketentuan. Nah, sekian dari saya untuk hari ini teman-teman. Terima kasih karena telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jadi, begitulah penjelasan terkait dengan standar audit 560 tentang peristiwa kemudian dan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Nah, sebelum selesai, saya ingin menyampaikan satu quote penutup dari seseorang yang bernama Regina Brett. Dia mengatakan satu kalimat yang indah. Katanya dia, "Don't audit left. Show up and make the most of it now." Jadi katanya dia itu don't audit life, jangan mengaudit hidup gitu. Just show up and make the most of it now. Ya udah, lakuin aja gitu, show up. Kamu harus show up dan just do it gitu. Jadi teman-teman, yang perlu diaudit itu hanya laporan keuangan aja ya. Hidup kita itu nggak perlu diaudit, nggak perlu dicari-cari kesalahannya. Nggak kayak audit yang harus dicari salah satunya. Hidup kita itu nggak perlu dicari kesalahannya, kekurangannya, atau kelemahannya. Nah, daripada kita mencari kesalahan, kelemahan, dan kekurangan, lebih baik kita show up gitu. Lebih baik kita show up and make the most of it now, dan lakukan aja gitu. Karena pada dasarnya itu emang nggak ada ya hidup manusia itu yang sempurna. Dan nggak seperti laporan keuangan yang kita harus berusaha sempurna, ya kesempurnaan dalam hidup itu emang nggak ada. Jadi it is okay to be wrong, it is okay to be not perfect. Kan kalau laporan keuangan itu tujuannya untuk publik, untuk pertanggungjawaban terhadap orang lain, tapi teman-teman hidup kita itu nggak perlu dipertanggungjawabkan ke siapapun gitu, ya ke Tuhan Yang Maha Esa, tapi nggak ke manusia yang lainnya gitu. Jadi quote ini adalah sangat menginspirasi karena kita diajarkan untuk don't audit life, daripada kita sibuk mencari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan atau kekurangan dan kelemahan dalam hidup kita, lebih baik kita show up and make the most of it now. Just show up aja, lakukan yang terbaik sekarang, dan itu adalah suatu hal yang positif. Daripada sibuk untuk memikirkan kesalahan, lebih baik kita berusaha memberikan yang terbaik aja. There is nothing, nggak ada yang perfect ya. Udah, sekian. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Hai.